semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah aku bisa share kembali video kepada teman-teman semuanya. Ini adalah video pas sebenarnya di hari Minggu. Cuma baru aku sempat edit, jadi pas hari Minggu kemarin aku ada pesanan 65 dus nasi bok dari customer tetap aku, dan di sini aku ngerjainnya di tempat orang tua ya teman-teman. Jadi banyak yang ngebantuin gitu. Nah, by the way, mohon maaf kalau aku nggak share waktu produksinya karena memang kita udah kepepet banget dikejar waktu. Ini adalah ruangan dimana memang digunakan khusus untuk tempat produksi. Biasanya pun kalau memang pesanan kue lebaran aku udah banyak banget, aku suka bikin kue lebarannya di sini ya. Jadi itu kayak satu area ruangan yang memang kosong, pelong-pelongan gitu ya, kayak ruko tempat untuk produksi. Ini juga biasanya adik aku menggunakan ruangan ini untuk lesnya atau les privat anak-anak gitu ya. Nah, ini di sini aku dibantu sama adik aku, suami aku, terus ada ibu aku juga. Jadi itu nasi boknya isiannya ada nasi putih, ayam goreng kremes, sambal, lalap, tumis bihun sosis, sama buah jeruk dan kerupuk. Nah, untuk harganya sendiri di harga 22.000 ya teman-teman. Aku masih jual mungkin lumayan murah ya, karena memang aku itu tinggal di kota kecil gitu ya, belum bisa yang kasih rate harga yang terlalu tinggi. Tapi seberapapun rezekinya aku tetap syukurin gitu ya, apalagi ini menjelang Ramadan, aku juga butuh modal yang lumayan nih untuk produksi kue lebaran aku. Oke, ini aku mulai packing ya teman-teman. Sebenarnya kalau misal dikerjakan sendiri sih bisa gitu ya di rumah. Apalagi ini hanya 65 dus, karena aku juga pernah terima pesanan sebanyak 400 dus lebih itu dari sebuah universitas, juga aku kerjain sendiri ya. Cuman karena di sini memang aku lagi produksi kue lebaran juga kan agak capek gitu ya badannya, jadi kata orang tua aku dikerjain di rumah orang tua aja gitu biar banyak yang ngebantuin. Oke lah, ini mulai di packing aja ya. Seperti biasa aku packingnya pakai kantong plastik yang besar, terus ada juga yang diikat pakai rafia. Memang bener sih saat banyak yang ngebantuin kayak gini, jadi agak lumayan terhibur gitu ya, nggak berasa capeknya karena memang kerja di sambil ngobrol. Oh ya, by the way teman-teman, mohon maaf ya, ini di lantainya udah dibersihkan berkali-kali ya. Kalau misalnya dialasin tikar itu kadang malah suka ini loh keselip-selip gitu. Akhirnya kita packingnya di lantai kayak gini, yang penting udah dibersihkan. Nah, sebenarnya ini tuh lokasi strategis banget buat kayak produksi usaha atau buat jualan. Bener-bener kayak kayak ruko gitu di sebelah persis rumah orang tuaku. Cuman memang mungkin dari keempat anak orang tuaku itu yang jiwanya berdagang mungkin baru kelihatan aku gitu ya. Jadi dari dulu, dari zaman sebelum menikah itu aku memang udah jualan kayak gini ya, makanan. Bahkan sebelum aku jualan kue, aku tuh jualan kue secara online ya teman-teman. Awal-awal aku bikin Instagram tahun 2015-2016 gitu. Nah, sebelum itu tuh aku udah kayak terima pesanan nasi bok, jualan ayam goreng, lele goreng gitulah pokoknya. Kadang tuh kalau dulu sebelum aku jualan online, aku pasarin kayak aku tawarkan ke sekolah-sekolah SD, balai desa, kecamatan, puskesmas gitu, karena memang kan di sini tempat orang tua aku itu desa banget gitu ya. Bukan yang kabupaten, tapi benar-benar di bawah gunung, pegunungan. Jadi dulu rata-rata customer aku ya di sekitaran kantor-kantor instansi kecil seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ itu bisa membuat setidaknya pondasi usaha aku tuh berjalan lancar sampai sekarang, meskipun usahanya masih kecil gitu ya, tapi tetap aku syukuri karena ini merupakan menjadi bagian penghasilan tetap aku. Oke, di situ ibu aku tuh lagi ngerjain packing ngasih oseng bihun sosisnya ya. Dan by the way, ibu aku tuh bukan pakai tangan kosong ya, beliau pakai sarung tangan gitu. Di sini sebenarnya tuh kalau bikin nasi bok begini memang kendalanya kalau menurut aku, kalau varian menunya tuh banyak. Kalau misal varian menunya simple biasanya jauh lebih cepat gitu, karena ada beberapa makanan yang bisa kita persiapkan berikutnya. Nah, kalau di sini itu sebenarnya aku kelupaannya, harusnya tuh goreng kerupuk di H-1, malah ini di hari H-nya. Makanya tuh tadi kayak waktunya agak tersita gitu buat digoreng kerupuk satu-satu, karena yang dipakai kerupuk udang yang lebar.
Nah ini tuh kita sambil bercanda ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget gitu ya nge-shoot pas memasaknya, cuman kayak aduh ini nggak sempet, bahkan nggak kepikiran gitu mau pegang atau mau pasang kamera gitu ya. Jadi ini ingetnya malah pas udah mau packing baru oh iya ya nggak di record gitu. Biasanya kalau udah mau deket-deket Ramadan aku udah nggak terima pesanan di luar kue kering lebaran ya teman-teman. Bahkan kue ulang tahun pun udah nggak aku terima. Tapi berhubung ini tuh customer aku yang pesen dari jauh-jauh hari, bahkan tuh ordernya hampir bulan Januari akhir deh kalau nggak salah. Jadinya ya udah aku kerjain aja, dan ini juga udah ditransfer gitu dari awal, udah dibayar. Jadi ya udahlah ya, ini juga rezeki. Nah ini aku lagi ngikat si nasi boxnya. Biasanya tuh aku ikat pakai tali rafia 5 kotak ya. Sebenarnya tuh lebih praktis pakai kantong kresek yang besar itu. Cuman tuh kemarin aku bawanya cuman berapa gitu ya. Harusnya bawa lebih banyak tapi malah cuma bawa 4 atau 5 kresek gitu. Jadi sisanya aku ikat pakai tali rafia. Nanti insya Allah juga kalau aku udah senggang waktunya aku share lagi ya teman-teman untuk produksi kue lebarannya. Nah ini tuh karena berhubung memang ada pesanan nasi box, jadinya aku selipin aja biar berurutan gitu videonya. Aku juga berterima kasih ya atas respon baik yang teman-teman selalu berikan kepada aku, dan aku juga mohon maaf bila di video aku banyak kekurangannya, terutama seperti ini juga ya, mungkin gak detail saat pengambilan gambarnya, terus juga kayak kurang cerah gitu gambarnya karena di sini tuh lagi hujan deras banget. Nggak tahu kenapa masuk bulan Maret ini malah hampir setiap hari itu hujannya deras banget di tempat aku. Bahkan kalau sore hari itu hujannya yang bener-bener gelap seperti berkabut. Ini aja pas aku antar nasi box itu ke tempat customerku di jalan bener-bener nggak bisa pokoknya pakai mobil itu pelan banget karena bener-bener juga kayak yang hujannya yang deras berkabut gitu teman-teman. Terus by the way ini juga salah satu alasan aku bikin nasi box di tempat orang tua, karena pengirimannya itu kan harus pakai mobil, dan aku di sini masih pinjem mobilnya bapak aku. Manfaatin apa yang ada aja gitu ya teman-teman. Nah insya Allah nanti ya pertengahan Ramadan aku nggak tahu deh kalau misalnya memang pesanan kue lebarannya lumayan sangat banyak. Lumayan banyak gitu, biasanya aku butuh bala bantuan nih dari saudara aku, ada sepupu-sepupu aku biasanya ya, adik aku, ibu aku seperti biasa untuk produksi kue lebaran. Oke, ini semuanya udah di packing ke dalam mobil, nasi boxnya tinggal diantar. Nah seperti ini ya nasi boxnya tadi, ini belum lengkap sih lauk pauknya. Terus lengkapnya adalah seperti ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.